HMDK Nusaku. Saya hanya menyampaikan satu hal saja tentang atau topik tadi, bahwa NU itu adalah memiliki Indonesia. Artinya Indonesia itu adalah milik NU. Ibaratkan sebuah rumah, NU itu adalah tuan rumahnya. Dalam trias politika hanya ada tiga, ya, presiden, di eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau memang NU itu memiliki atau tuan rumah Indonesia, kenapa NU tidak menjadi bagian dari trias politika ini? Atau kita tambah nanti bukannya tiga, mungkin menjadi 4. Namanya tuan rumah harus ada di dalamnya. Yang saya inginkan, solusi dari pembicara bukan mengusulkan bahwa orang NU, kiai-kiai berada di semua partai, tidak. Karena di samping 3 trias politika ini yang memimpin Indonesia, ternyata pada dekade terakhir yang ikut campur tangan mengatur Indonesia adalah ketua umum partai-partai politik di Indonesia. Dan ini sangat berpengaruh, sehingga dalam sistem pemerintahan, siapapun yang menjadi presiden Indonesia harus siap diatur-atur oleh ketua umum partai-partai itu. Usulan saya, jangan sampai para pembicara mengusulkan bagaimana NU berada di ketua umum partai-partai politik itu. Akan tapi harapan saya, bagaimana NU masuk di dalam trias politika itu. Kita akan menjadi tuan rumah dalam rumah kebangsaan Republik Indonesia ini. Kira-kira itu yang akan saya sampaikan, dan saya mohon cerahan dari para kedua profesor debat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Wahid dari Propol. Yang sudah kita maklumi akhir-akhir ini adalah gerakan radikalisme. Gerakan radikalisme ini sangat masif di Indonesia, yang kayaknya merongrong perjuangan kita Nahdlatul Ulama. Kami pernah mengikuti seminar seperti ini yang narasumber oleh Kiai Asep Abdul Halim. Beliau itu mengatakan bahwa gerakan radikalisme ini karena bersumber dari kiblat perekonomian, kiblat ekonomi yang semula itu ke Amerika, berubah kiblatnya ke Cina, yang sehingga fitnah komunis yang kita pahami bersama bahwa di Cina itu adalah pahamnya komunis, itu dijadikan senjata ke warga Nahdien, khususnya warga Indonesia lah, masyarakat Indonesia, seakan-akan Indonesia ini adalah pemerintah ini adalah membawa paham komunis. Itu yang dijadikan senjata oleh gerakan radikalisme. Menurut beliau ini dilatar belakangi oleh karena berubahnya kiblat perekonomian dari Amerika ke Cina. Ini menurut Bapak bagaimana? Saya ini kepada Profesor Kajung Marija, kepada Profesor Ahmad Baso, Pak Prof, dijelaskan dari tadi itu banyak sekali rapat-rapat besar dari para kiai Jawa Madura. Yang kami temukan dalam sejarah keilmuan itu hanya nama yang termaktub itu Bindoro Muntaha, menantu Syekhona Khalil Bangkalan. Selain nama itu tidak ditemukan Bapak, tidak ada nama-nama. Kami mohon penjelasan, barangkali Bapak menemukan nama-nama secara individu yang ikut rapat dalam baik itu tanggal 12 September maupun tanggal 17 September keluarnya resolusi jihad, atau bahkan
21 atau 22 Oktober itu. Atau barangkali kalau bisa Bapak menyebutkan juga saat deklarasinya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 26. Barangkali Bapak menemukan nama-nama yang delegasi, nama-nama kiai yang delegasinya dari Madura. Karena yang kami temukan hanya nama Bindoro Muntaha Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khidir Ali dari Jamberingin Rokok. Kebetulan saya adalah salah satu orang yang mengikuti postingan Kiai Ahmad Baso di Facebook. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Kiai Ahmad Baso, dan tadi sudah ada yang menyebutkan tentang Ba'alawi. Ini penting ini, soalnya ini viral lah ini apa? Masih viral. Jadi pertanyaan saya, apakah ada hubungannya berdirinya negara ini dan berdirinya Nahdlatul Ulama dengan para habaib? Begitu. Soalnya mungkin Kiai Ahmad Baso bisa menampilkan manuskripnya atau catatannya, soalnya saya ini mengikuti kajian beliau di Facebook. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Begitu Pak Prof, dari Ustaz Mansur ini menanyakan tentang NU dan tres politika sebagaimana yang dijelaskan tadi. Kemudian dari Ustaz Wahid ini radikalisme ditinjau dari sudut pandang perubahan ekonomi, dari positif ekonomi. Dan dari Ustaz Haidar ini ya sebagaimana yang dijelaskan tadi, saya pasrahkan kepada narasumber bagaimana memaparkannya. Silakan kami pasrahkan kepada kedua beliau. Dipersilakan. Yang pertama soal kemungkinan masuknya NU di dalam Trispolitika. Kalau sekarang sih sudah nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Kalau sekarang karena soal Trispolitika dan lain-lain kan dibicarakan di rapat-rapat sidang BPPKI waktu itu. Nah, yang banyak terlibat adalah tokoh-tokoh kebangsaan ya, dari berbagai kepentingan, dari berbagai kelompok. Yang dominan adalah tokoh-tokoh alumni Belanda sebetulnya, alumni sekolah Belanda. Kalaupun ada kiai di NU, jelas kiai Wahid Hasyim. Ya. Jadi perwakilannya sebagai perwakilan Hadratus Syekh. Ini yang diminta untuk masuk itu kan Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mengirimkan putranya di Wahid Hasyim. Dan juga lalu ada beberapa tokoh Muhammadiyah waktu itu. Nah, pembicaraan itu dituangkan yang menjadi cikal bakal baik konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45. Kan Trispolitika kan diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Makanya kalau sekarang sudah nggak mungkin. Jangankan NU isu tentang ketuhanan Yang Maha Esa yang waktu itu ditambah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu pun akhirnya kan dipangkas karena ada
protes dari saudara-saudara kita di Indonesia. Nah, memang ada satu kelompok yang diberi privilege di Indonesia. Jadi ada privilege khusus, itu bukan NU, Muhammadiyah, bukan siapa-siapa, tapi Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini yang diberi privilege sampai sekarang, di mana Yogyakarta diberi keistimewaan sampai sekarang. Siapapun yang menjadi Raja Yogyakarta otomatis menjadi gubernur, sehingga satu-satunya gubernur yang tidak ada pilkadanya itu adalah Yogyakarta. Ini satu-satunya. Jadi privilege bahwa keluarga kerajaan. Dulu ada juga keinginan Kesultanan Solo ingin masuk, bisa sampai sekarang nggak bisa. Jadi keluarga Kesultanan Solo sampai sekarang pun ingin, tapi nggak bisa. Kemudian juga di beberapa kerajaan di Kalimantan, di Sumatera juga ada, nggak bisa. Jadi satu-satunya kelompok yang memiliki privilege dalam ketatanegaraan kita, jadi diberi hak istimewa itu adalah Kesultanan Yogyakarta. NU nggak bisa. Nah, NU ya masuk lagi, NU menjadi bagian. Karena NU kemudian menjadi kekuatan kultural, apalagi NU tidak menjadi partai politik. Jadi sebetulnya ya memang secara formal kan partai politik, tetapi yang mengendalikan bukan ketua partai politik tapi orang-orang kaya. Nah, jadi bukan ketua partai politik, ada lagi yang mengendalikan itu. Atau kalau bahasa akademiknya kan para oligarki itu kan, nah itu loh. Ya pelaku-pelaku ekonomi, makanya pelaku-pelaku itu penting. Sehingga perlu banyak orang Islam yang harus kaya raya juga, supaya apa, tidak boleh dikendalikan. Jadi ya partai politik ada takutnya juga sama, karena pendanaannya diantara dari mereka. Di partai-partai politik misalkan belum partai yang muncul dari bawah. Muncul dari bawah maksudnya pendanaan dari bawah kecil sekali. Ya, mereka masih butuh pendanaan dari awang-awang. Nah, yang dari awang-awang itu yang mengendalikan. Ini kalau di beberapa negara kan partai kan pendanaan dari bawah. Nah, sehingga kalau apakah masuk, saya kira sudah. Zaman 45 saja, waktu zaman Kiai Hasim juga nggak bisa masuk, apalagi sekarang. Jadi saya kira nggak bisa. Yang bisa adalah ketika orang-orang NU dan NU menjadi kekuatan civil society yang kuat, itu bisa mempengaruhi. Jadi mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Itu bisa. Jadi tidak langsung di atas. Kalau di atas privilege, kembali privilege di Indonesia itu hanya satu, di Kesultanan Yogyakarta. Nah, kemudian yang lain tadi soal apa tadi? Radikalisme. Memang radikalisme ini kan tidak semata-mata muncul di Indonesia, tapi ini terkait dengan jaringan global. Jadi apalagi kalau kita lihat kekuatan-kekuatan radikal itu kan masuknya macam-macam. Jadi kan Afghanistan, di awal-awal kan Afghanistan kan, waktu itu ada perang kuat ya untuk perlawanan, karena Afghanistan waktu itu dikuasai oleh Rusia. Nah, Rusia komunisme waktu itu. Rusia komunisme. Lalu ada kelompok-kelompok perlawanan yang melawan Rusia, termasuk waktu itu dikuasai oleh Barbara Kamal ya. Nah, ini didukung Amerika. Jadi Taliban itu termasuk yang dididik oleh Amerika. Nah, kelompok-kelompok dari berbagai negara itu juga difasilitasi oleh Amerika. Nah, dalam perkembangannya mereka lalu anti Amerika. Jadi ini sebetulnya itulah saling memanfaatkan. Jadi yang salah loh, Amerika itu dulu sangat dekat dengan tadi. Ketika di Afghanistan ada gerakan untuk melawan rezim yang didukung oleh Rusia.
Gitu. Jadi ini sebetulnya bukan semata-mata soal shifting ke Cina, bukan. Itu belakangan aja. Itu mungkin ada pengaruh, tapi itu bukan akarnya. Nah, sampai kemudian muncul peristiwa di Irak, lalu Syria. Nah, sekarang kan begitu kan? Sekarang masih Irak, Syria itu masih dalam satu orang yang kaya, dan di Indonesia itu kesana. Nah, ya bukan semata-mata anti Cina, ya, mereka juga anti Amerika kan, gitu. Jadi anti Barat juga. Nah, yang jadi soal adalah gerakan radikal ini berbeda dengan peristiwa tahun 45 di dalam itu. Kalau kita lihat yang tadi kita sebut fatwa jihad, resolusi jihad itu radikal. Ini radikal, kalau sekarang ya radikal melawan penjajah. Nah sekarang ini kan radikalnya bukan melawan penjajah, tapi radikal melawan pemerintah. Nah itu bedanya. Kalau NU tahun 45 itu radikal melawan penjajah. Nah sekarang ada kelompok radikal melawan pemerintah. Macam-macam. Dan di Afghanistan kompleks sekali. Kebetulan mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu saya mengikuti pertemuan faksi-faksi Taliban di hotel saya Jakarta. Saya ikut. Jadi kelompok-kelompok yang berseberangan di Taliban, di Afghanistan diundang semuanya difasilitasi oleh Indonesia dan NU ikut. Cuma ini nggak diberitakan. Jadi kalau melihat waktu itu nggak ada pemberitaan yang diadakan, itu rahasia. Ini saya buka saja juga rahasia. Nah, termasuk mantan dihadiri oleh mantan Presiden Afghanistan waktu itu siapa itu? Waktu datang, saya sempat ngobrol sama beliau dan beberapa mulai dari di sana, mulai dari Taliban, ada Hizbut Tahrir, macam-macam. Nah, termasuk saya nggak nyimpan fotonya. Waktu itu kan nggak pakai, saya nggak punya foto yang HP yang dikenal foto itu. Nah, dan saya termasuk yang nggak terlalu hobi itu foto-foto. Saya wah keras-keras kan. Bahkan mantan presiden ini meninggal dibom oleh Taliban 2 bulan setelah dari Jakarta. Nah, karena itu yang masuk ke Afghanistan memang macam-macam. Dan di Indonesia ini kelompok-kelompok radikal kan faksinya juga banyak. Nah, tapi belakangan kan mulai tereduksi kan. Kenapa tereduksi macam-macam kan? Tergantung jaringannya, jaringan di dalam maupun jaringan internasional. Nah, bahwa ada shifting kekuatan ekonomi Cina itu mungkin iya, tapi itu pengaruhnya nggak terlalu, menurut saya itu nggak terlalu kuat. Bahwa misalnya kita lihat kekuatan ekonomi Cina itu luar biasa. Dulu kita kalau melihat atau memegang barang Cina itu terlalu barang nggak berkualitas. Sekarang ini banyak mobil-mobil Cina itu mobilnya jauh lebih bagus dibandingkan produk Amerika. Mobil listrik. Jadi ada perusahaan di Amerika, perusahaan mobil terkenal itu punya cabang di Cina. Si CEO perusahaan Amerika itu kemudian jajannya menganyari lah itu mobil Cina. Dia katakan teknologinya jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi kita. Jadi Cina luar biasa. Makanya gak apa-apa kita belajar ke Cina karena memang sekarang tumbuhnya luar biasa. Nah, tapi sekali lagi kalau kaitan dengan radikalisme itu kok nggak mungkin ada, tapi nggak terlalu, karena itu terlalu kekini. Tapi akarnya nggak seperti ini. Nah, saya kira itu mungkin nanti Mas Ahmad Basu bisa nambahkan.
kasih atas beberapa komentar dan pertanyaannya soal trias politika itu waktu revolusi. Itu kayak Wahid Hashim Al-Makfurlah pernah mengirim surat waktu beliau jadi Menteri Agama di eranya pemerintahan Nasir apa yang Perdana Menteri tahun 50 sampai 51, Hatta dan Nasir. Itu ngirim surat ke beberapa kepala kantor jabatan agama di setiap provinsi meminta agar kader-kader santri kiai yang pernah terlibat dalam perjuangan revolusi kemerdekaan agar ditulis namanya di setiap provinsi, di setiap kabupaten, siapa yang berjasa dalam perjuangan, dicatat nama pondoknya, diregistrasi, setelah itu disetor ke pusat karena akan dimasukkan dalam jajaran birokrasi. Nah, ini langkah radikal dari Kiai Wahid yang membantu para santri yang berjasa bagi perjuangan kemerdekaan kita untuk diintegrasikan ke dalam birokrasi. Nah, pas terkumpul, ini mau dimasukkan ke jabatan apa? Ke pengadilan umum, pengadilan Islam, pengadilan agama, ke Departemen Pertanian, apa dalam negeri dan seterusnya. Pertanyaan pertama yang ditanya ijazahnya. Ini ya, berarti waktu itu negara tidak berpihak kepada ijazah lulusan pesantren karena masih ngikutin standar Belanda bahwa yang namanya ijazah itu ya ijazah sekolah umum, bukan ijazah tarekat. Kalau Kiai Wahid sempat hidup ya, mungkin juga ada faktor mengapa Kiai Wahid cepat ini wafat, karena tidak ada yang melanjutkan ide ini soal integrasi kaum santri ke dalam birokrasi. Keburu wafat karena pasti kan ada follow up-nya setelah itu. Pertama ijazah, soal kurikulum, standarisasi dan seterusnya. Kalau Kiai Wahid masih hidup, pasti beliau yang namanya ijazah ya ijazah tarekat pun bisa masuk Mahkamah Agung. Karena yang paling adil dari para hakim adalah para qadhi, para santri yang suci hati jiwanya lewat tarekat. Kalau hakim-hakim di negeri ini tidak melalui tarekat, bahaya, ya kan? Tapi tidak ada yang memperjuangkan ini. Bagaimana ijazah tarekat bisa dipakai untuk masuk ke Mahkamah Agung? Padahal santri-santri banyak juga yang ahli di bidang hukum agama. Nah, tinggal nambah lagi matrikulasi lah, hukum nasional. Kan bisa yang begitu. Yang penting masukkan dulu lah, baru kemudian diakui lah, baru kemudian ya itu. Nah itu yang mau diperjuangkan oleh Kiai Wahid waktu itu dengan integrasi sekolah agama dan sekolah umum. Kan waktu itu perjuangannya itu nanti ke depan lulusan pesantren bisa tidak mesti harus menuntut pengakuan. Justru negara yang ngakui, jemput bola istilahnya. Sama dengan sistem sekolah di Amerika. Harvard itu seminari, pesantren. Oxford, Cambridge itu pesantren. Tidak ada ceritanya Cambridge, Oxford, Harvard minta-minta bawa proposal diakui, nggak ada. Langsung ada negara Amerika, langsung ada negara Inggris modern, otomatis sekolah ini menjadi bagian dari sistem nasional. Nah, Ki Hajar Dewantoro pernah cerita memperjuangkan sistem pondok ini menjadi sistem nasional. Tapi tidak ada yang melanjutkan setelah kita merdeka. Tidak ada follow up-nya, tidak ada
bahasa anggarannya itu tidak ada mata anggarannya, itu tidak ada. Waduh, ini yang repot kemudian. Nah, akhirnya Wahid yang memulai dari nol lagi, nah tidak sempat. Setelah itu kita sibuk dengan persoalan, dengan politik, dengan masalah tahun 60-an, dengan PKI dan seterusnya. Masuk pergantian penguasa rezim Soeharto, habis kita, tidak sempat melanjutkan ini. Nah itu, jadi akar-akarnya itu panjang. Kita tidak masuk ke dalam proses politika karena ini masalah ijazahnya pun ini gak pernah beres-beres. Karena kita sudah dibuat dualisme, sekolah pesantren tidak diakui karena pengaruh Belanda, sementara sekolah model Belanda itu yang diakui. Nah ini yang harus, oleh karena itu kita tidak mengenal sebetulnya sistem umum dan sistem sekolah agama. Mesti itu satu, sistem nasional. Nah, dalam sistem nasional itu ada yang mengurus induknya sistem itu, pesantren. Nah itu ceritanya Ki Hajar Dewantara. Nah kalau induknya adalah pesantren, ya buang-buang waktu lagi kita bertengkar soal umum dengan agama kan? Karena induknya sudah pesantren. Yang namanya pesantren dulu ngurusin sistem ilmu agama dan juga umum, pertanian, ekonomi dan seterusnya. Dulu kan pesantren begitu, peternakan dan seterusnya, termasuk ekonomi dan politik. Pangeran Diponegoro di mana dikajar? Pesantren. Sultan Hasanuddin di mana dikajar? Pesantren. Raja-raja Jawa, Solo, Surakarta, Suro di pesantren. Para pujangga ngaji sastra di pesantren. Nanti datang Belanda mau menghabisi pesantren karena dianggap basis perlawanan. Ini jadi ini harus dibongkar lagi nih. Makanya mestinya Menteri Agama itu tidak mengurus pendidikan agama, karena pendidikan agama itu integrasi dengan pendidikan nasional. Nanti induknya di mana pendidikan nasional? Pesantren. Nanti kemudian UI, ITB, UNER dan seterusnya ikut sistem nasional ini sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Itu idealnya. Nah, tapi ya banyak yang tidak mau. Karena itu tadi masalahnya, wah bahaya ini nanti, wah ini nanti semua ya, menjadi NU semua ini, bukan itu. Ini menjaga idealisme sistem kita sesuai dengan harapan para pendiri bangsa ini. Soekarno, iya, Ki Hajar Dewantara, iya, Dr. Sutomo juga. Dr. Sutomo yang Surabaya itu pendiri Budi Utomo menulis tahun 33. Pesantren itu adalah sumber mata air ilmu pengetahuan bagi bangsa ini sebulat-bulatnya. Oh, dahsyat ini. Dr. Sutomo, pendiri perintis kebangkitan nasional ini, bicara sistem nasional kita itu ya pesantren. Nah ini banyak yang murtad kan. Nah inilah. Nah, apalagi sekarang ini kan di Departemen Agama juga ada yang murtad. Masa sistem pesantren hanya diurusin sub direktorat, itu penghinaan. Pesantren dulu sub direktorat. Pesantren itu mengepalai dua sistemnya di Mendikbud dan sistemnya di Kemenak, menjadi satu kesatuan. Itu idealnya di situ. Karena itulah yang disebut muaranya, mata airnya. Nah, kalau bicara mata air kan di mana mata airnya? Ya pesantren. Pesantrennya induk. Maka siapapun kader kita, mau yang di Dikbud maupun yang di agama, harus ijazahnya adalah ijazah induk mata air pesantren. Nah dari situlah baru kemudian lulusannya masuk ke Mendagri, Mahkamah Agung. Itu kan ideal kan? Tidak lagi diadu domba kan seperti sekarang ini. Nah ini yang harus dibongkar ini. Paradigma ini. Jadi ya mudah-mudahan ada dari tokoh kasat ini menjadi Menteri Agama gitu, nanti menjadi supaya bisa membongkar semua ini. Masih ada lagi ya? Kita lanjut aja ya, karena ini waktunya lihat aja. Soal Ba'alawi. Ini soal Ba'alawi ini ada contohnya. Ini saya sudah
Mbah Hashim mengutip satu tokoh namanya Habib Ahmad bin Abdullah dalam mukadimah Kanun Asasi. Ini saya tulis di Facebook ini sudah. Terus ada lagi, ini namanya Habib Ahmad bin Abdullah Segaf. Terus ada lagi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Idrus Al-Jufri, pendiri Al-Khairat Solo, itu punya, nah ini pendiri Al-Khairat Solo, punya syair, itu justru saya 200 bait. Salah satu isinya, wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda'u. Masya Allah. Ya Soekarno hayyaita fina sa'idan bidawai min kazala an-naddal. Masih ini Habib Idrus ini. Waktu kita merdeka, beliau bilang, orang Sunda, simbol kebanggaan kami orang Arab, orang Habaib, Ba'alawi, al-hamra wal baydo, merah. Ya Soekarno, panjang umurmu. Dengan obat yang Anda bawa, obat kebangsaan, obat NU ini, zala an-naddal, kami bangsa Arab sudah hilang penyakitnya. Apa penyakitnya orang Arab? Sektarian, suka kesukuan, suka berantem, fanatisme kelompok, suku, sekte, agama, firqah-firqah banyak. Ada yang Syiah, ada yang Sunni, Syiah pun juga macam-macam, yang Sunni juga macam-macam, perang habis-habisan. Gak bisa. Konflik suku berbungkus konflik agama. Ini penyakit orang Arab. Kita cukup satu mazhab, mazhab Syafi'i, yang Ba'alawi, yang dari Wali Songo, Imam Syafi'i semua. Kita satu mazhab, tidak ada yang lain. Mau Syiah masuk, harus diaswajakan dulu. Kita merayakan Asyura, tapi tidak ada kekerasan kan? Tapi makan bubur suro. Nah, itu ziarah makam, itu kan tradisi Syiah. Tapi Syiahnya tidak ada imamah, haram imamah di sini. Karena itu konflik kesukuan itu imamah itu. Kita buat, kita merayakan 10 Muharram dengan makan bubur suro. Nah itu, terus banyak dokumennya ini yang Alawi ini, yang wah ini nanti sesi khusus ini Mas, ini ada satu seminar khusus ini, banyak ini. Ya, Ini mungkin lebih kepada sisi perjuangannya, titiknya di situ mungkin. perjuangannya bagi bangsa ini banyak Mas, ini contohnya. Maksud, Mas kami.